Pada buku Jitman edisi 14 di halaman 674 sampai dengan halaman 675 terdapat example 15.8 dan juga tabel 15.3 yang akan kita bahas sekarang. Di sini ada perusahaan namanya Max Company dengan current condition annual sales-nya itu 10 million atau 10 juta dolar, yang mana annual average collection period-nya itu 40 hari. 40 hari ini terdiri dari 32 hari itu dari customer beli sampai dengan customer menerima invoice gitu. Dan ada 8 hari lagi setelah customer terima invoice itu dibayar. Karena kan ada prosesnya juga, ada kontrabor, ada proses penjadwalan, ada transfernya juga nggak langsung. Tapi ini rata-rata. Jadi ada juga sih yang lebih cepat 30 hari gitu udah bayar, tapi ada juga yang lama. Kayak rata-rata collection periodnya dia 40 hari. Kemudian dihitungkan average turnover, AR turnover-nya adalah 9,1 kali setiap tahun. Jadi ini sebenarnya mempermudah kita ketika nanti hitung average inventory in account receivable ya. Average investment in account receivable. Kemudian ada keterangan juga variable cost-nya $2.300 per unit, yang mana dari 1.500 tambah 800 itu keterangannya ada di buku. Ini juga sambungan soal yang di 15.5. Kemudian selling price-nya dia adalah $3.000 per unit, yang mana bisa kita ketahui artinya dia punya contribution margin $700 per unit. Contribution margin ya, variable selling price dikurangi dengan variable cost. Dia berpikir akan melakukan diskon. Kita kasih diskon deh biar orang lebih cepat bayarnya. Kalau misalnya biasanya kan dia cuman credit termnya net 30, jadi maksimal orang bayar 30 harusnya gitu. Tapi kan ada aja yang mundur-mundur. Makanya biar kita lebih cepat menstimulus orang lain supaya lebih cepat bayarnya, dikasih diskon 2% kalau dia bayar sampai dengan hari ke-10. Tapi ya maksimal 30 hari utangnya, tapi nggak dapat diskon kalau udah 30 hari gitu ya. Dari hari ke-11 sampai hari ke-30 nggak dapat. Ekspektasinya average collection period-nya akan menjadi 25 hari saja. Cepet ya, cepet banget. Sehingga selama 1 tahun turnover-nya untuk account receivable sebanyak 14,6 kali. Diprediksi ada customer sebanyak 80% akan mengambil diskon tersebut dan akan menyebabkan kenaikan sales 50 unit kenaikan salesnya. Tapi jangan lupa account receivable ini juga kan sebetulnya uang kita berubah menjadi account receivable. Seharusnya kan ada uangnya tuh. Nah, tapi karena nggak ada uangnya, akhirnya kita kehilangan kesempatan atau ada juga biaya kita sebutnya gitu ya, 14% sebelum pajak. Jadi harusnya kalau kita punya uangnya, kita mungkin bisa pakai yang buat yang lain. Berikutnya kita masuk ke hitungan. Dari tabel 15.3, kita pertama sama seperti yang di example 15, 6, dan 7 itu kita hitung dulu profit contribution-nya. Ada berapa sih tambahan profit karena kita melakukan diskon atau kita mengubah credit term-nya jadi ada diskon gitu. Jadi kita hitung dulu profit contribution-nya, yaitu kan ada tambahan nih 50 unit sales. Tapi 50 unit sales itu tambahannya berapa gitu, berapa duit sih yang bisa dihasilkan dari 50 unit sales tersebut. Jadi 50 unit kita kali dengan, abaikan dulu itu rumusnya, kita kali dengan berapa contribution marginnya. Contribution margin ingat ya tadi selling price kurangi variable menjadi contribution margin. Maka kita akan mendapatkan tambahan uang, tambahan profit sebesar 35.000 kalau kita melakukan relaksasi kita melakukan diskon, memberlakukan credit term-nya ada 2% ada diskonnya. Nah, berikutnya kita kan ada biaya, ini kan tambahan uang yang akan kita dapatkan nih, kita dapetin 35.000. Tapi dalam mendapatkan 35.000 ini harus ada usaha, harus ada biaya. Pertama adalah sekarang kita hitung dulu ya present plan dengan present ya, perhatikan present plan. Average investment dengan kondisi sekarang yang tanpa diskon. Ingat-ingat yang namanya average investment under present plan itu, present plan kita pakai di harga variabel. Ingat variable cost.
Variable cost itu yang relevan soalnya, biaya yang paling relevan. Ini kita akan kalikan dengan berapa banyak yang kita jual, sebesar 1.100 unit. Oh, kebalik. 1.100 unit, ini 2.300. Gitu ya. Ini pakai, kenapa 1.100? Kamu bisa lihat itu di bawah, di paragraf kedua ya. Dia biasa jualan 1.100, sekarang jadi 1.150 gitu ya, increase sales yang ini. Turnover AR-nya 365 dibagi dengan yang tadi 40 hari, ya sebenarnya sama aja sih, kita tinggal masukin aja di sini yang 9,1, cuman nggak apa-apa, kita breakdown aja. Ini dimajuin dulu, biar ada komanya. Kemudian ini 1.150 dengan harganya 2.300. Variable cost-nya ya, ingat variable cost jangan sampai lupa. Yang di sini contribution margin, kalau di profit contribution margin, kalau yang di sini itu variable cost. Kemudian ini di 25 hari menjadi 14,6, kita bagi. Kalau misalnya ada perbedaan ya berarti karena pembulatan lah, biasanya seperti itu ya. Nah, maka ternyata sekarang kita tuh berinvestasi di account receivable sebesar 277.260. Ya ada selisih sedikit lah ya dengan yang di buku. Karena ini kan sebenarnya komanya banyak nih ke belakang. Kemudian dengan propose plan kan kita akan dapat uang lebih cepat. Dengan kita dapat uang lebih cepat, maka kita nggak gitu banyak nih investasi di account receivable. Jadi kita hanya akan invest 181 ribuan saja. Maka ada reduction investment in AR. Jadi kita nggak perlu banyak banget gitu. Jadi kita agak ngirit sebetulnya. Agak ngirit sebesar 96 ribu. Yang mana 96 ribu sekian ini bisa kita masukkan ke dalam investasi lain mungkin gitu ya. Atau kita hitung dengan tingkat suku bunga 14%, maka kita tuh bisa dibilang ngirit 13.453. Ada namanya cost saving. Saya akan bold untuk cost savingnya. Cost saving. Ada cost saving 13.453. Tapi ingat, ada biaya yang keluar. Biaya dari mana? Ya karena ada orang yang ngambil diskonnya. Gitu. Ada diskon, kita kan kasih diskon 2% nih. Kemudian ada 80 orang yang ngambil, 80% customer kita mengambil ini. Itu dilihat ya, ini ya ceritanya. Ini 2% tingkat diskonnya kita, ada 80 customer yang ngambil. Kemudian kita lihat penjualannya itu dari berapa sih? Nah, dari selling price. Jangan lupa ya, kan kita AR itu kan kita ngutangin sebesar selling price-nya dia dong. Jadi sekali lagi, ini yang atas contribution margin, kalau yang ini variable cost, kalau yang di paling bawah ini selalu dari selling price. Dikali berapa? Nah kan kalau tadi kan kita nggak kasih cash discount untuk di present plan, tapi di proposed plan kita kasih cash discount. Berarti kuantitinya bukan yang dari 1.100, tapi dari kuantiti yang 1.150 yang sudah ditambah dengan 50 unit increase sales-nya. Nah, maka kita harus keluar duit. Nah, kita gini ya biar kelihatan. Kan harus kasih, ada 80% yang ngambil dan kita kasih diskonnya 2%. Maka ada biaya 55.200 yang harus kamu keluarkan karena memberikan cash discount. Biar lebih jelas, saya pakai minus di depannya. Biar kelihatan. Jadi, kita lihat ya, net profit atau enggak. Kamu dapat duit 35.000 nih. Karena kamu memberikan cash discount, salesnya jadi naik. Cash discountnya untuk ini ya, pembayaran kredit maksudnya gitu ya. Kemudian kamu bisa saving 13.453 karena
AR yang nggak gitu banyak, yang beredar di luaran nggak gitu lama, tapi kamu harus memberikan diskon sebesar 55.200. Hasilnya negatif, teman-teman. Apa artinya kalau hasilnya negatif? Artinya kegiatan ini, maksudnya plan ini untuk mengganti kredit term dari net 30 menjadi 2/10 atau memberikan cash discount itu malahan maunya untung malah jadi buntung gitu ya. Jadi kamu minus 6.747. Nah, artinya si diskon ini lebih baik tidak dilakukan. Jadi mendingan udah aja biasa deh. Dengan current condition juga udah oke gitu. Daripada kita pengen cepet-cepet AR-nya kekumpul, tapi ternyata harus memberikan cash discount-nya cukup besar. Jadi besar pasak daripada tiang. Seperti itu.